Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu dari KP2, Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik, boleh kami mencoba mengumpulkan para ahli. Dan karena ini konsultasi ini bagian kedua dari konsultasi publik, artinya publik diundang secara terbuka, baik ya. Saya khusus kali ini karena nggak mau nanti divideokan dan dikutip secara sepotong-sepotong, lalu disebutkan bahwa ada guru besar atau doktor menganiaya orang tidak berilmu, ya. Jadi saya itu dimanapun selama ini kalau tampil berusaha untuk santun lah ya. Itu ada track record saya puluhan tahun di televisi gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kalau orang tegas, berusaha tegas, lalu dinyatakan di framing sebagai menganiaya orang tidak berilmu gitu ya. Ada kejutan-kejutan juga nanti di sini ya soal angka-angka, dan selanjutnya akan dibahas secara terbuka. Ya, saya mengulangi dua hal penting. Effendi Ghazali bukan ahli lobster, tapi sebagai ketua KP2 tugas saya adalah mengomunikasikan. Karena KP2 adalah Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik. Jadi tugas saya adalah mengomunikasikan. Dan yang kedua, kalau di sini ada istilah-istilah logika sesat dan lain-lain, jangan Anda tempelkan logika sesat Bapak ini atau Ibu itu, enggak. Ini adalah logika sesat yang beredar di antara kita-kita, yang hari ini harus kita cari tahu persis apa adanya atau ada apanya. Saya tidak sekalipun menyatakan saya mendukung ekspor benih lobster, titik. Tidak. Saya selalu menyatakan saya bisa setuju terhadap kemungkinan benih lobster diekspor setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kami KP2 membuat atau MOU dengan Hatchery Lobster yang rencananya akan dilakukan pada akhir bulan ini. Akan prioritas dari pemerintah untuk dilakukan satu kebijakan melindungi mereka, ya. Karena mereka adalah kelompok yang secara mayoritas besar, tapi dalam konteks penguasaan dan kepemilikan aset ekonominya kecil sekali. Populasinya besar 96,3%, tapi kapal yang dimilikinya cuma 10 GT ke bawah. Pertama ya, ketika dilarang itu kan terjadi juga ya praktek ilegal, ya, ekspor benih gitu. Dan itu dalam praktek teman-teman sehari-hari mereka kesulitan juga mengakses benih itu. Yang satu karena dilarang ya, yang kedua karena ekspornya itu jalan terus. Terakhir sekali, kami mendorong sebenarnya sebelum kita diskusi hal yang lebih teknis ya soal ketersediaan ya benih ya lalu yang lain-lain. Saya kira kalau Pak Menteri memang memiliki komitmen ya, dan kesungguhan untuk mendorong budidaya lobster di Indonesia, harusnya yang ditampilkan dan dikomunikasikan kepada publik sejak awal, selain menjawab persoalan-persoalan kontroversi benihnya, apa rencana atau roadmap pembangunan budidaya? Ya, kan dari tadi kan belum muncul juga ya. Jadi kalau kita punya problem soal teknologi, punya problem soal modal, punya problem soal akses terhadap lahan dan lain-lain, itu ya dijawab dulu, gitu. Ya, itu yang menurut kami harusnya dikomunikasikan kepada publik sehingga kita bisa benar-benar meyakini bahwa pemerintah tengah melakukan satu rencana yang amat sangat serius untuk mendorong budidaya lobster ini menjadi berkembang di Indonesia dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Di dalam pembahasan sebuah case itu, apalagi yang berbasis scientific base, itu ada tingkatan-tingkatan. Yang paling awal adalah kita bicara tentang scientific theory, scientific calculation. Itu semua yang berbasis pada perhitungan yang eksak, ada laboratorium, ada prototyping dan sebagainya, menghasilkan sebuah angka. Di atas itu adalah ada scientific judgment. Di dalam scientific judgment itu kita para pakar berdiskusi melihat berbagai aspek, experience, kita mengatakan segini yang pasti.
pasti lebih cepat daripada siklus reproduksi dari alam. Jadi kalau kita sekarang melepas penuh, katakanlah mengambil benih lobster, maka kecepatan tarikannya dari alam itu akan pasti melebihi daripada reproduksi di alam sendiri. Kita sekarang melihatnya begini, kalau saya boleh usul. Pertama, sepakat ya Pak, bahwa kita nilai tertinggi lobster itu adalah pada ukuran layak konsumsi. Itu adalah harga tertingginya. Value added-nya adalah yang tertinggi adalah yang layak konsumsi. Kemudian ada pengambilan dari alam. Pengambilan dari alam itu ukuran misalkan dari Perulus sampai 150 gram. Jadi ada upaya budidaya tetapi tidak dari Perulus. Setelah Perulus. Yang ketiga adalah kita ngambil Perulus, ngambil benihnya. Tadi saya sampaikan pengambilan benih ini karena ngambil langsung tidak ada added value-nya, ya kan? Berarti dia perlu banyak dan tentu saja negara membutuhkan pengembalian yang lebih besar. Siapakah yang akan ngambil ini? Apakah karena nelayan cuma beberapa orang, setelah itu ada pengumpul dan kegiatannya ngambil selesai, tidak ada added value. Kemudian terakhir adalah Perulus yang kita ada kelimpahan yang seandainya toh bisa diperdagangkan. Jadi ada 4 skema kalau saya berusulkan, ada 4 skema yang kita mesti bikin. Terus kedua, stakeholder terdampak lebih penting untuk diajak. Nah, hari ini saya udah budidayakan kerapu 17 tahun. Terima kasih udah diajari oleh orang yang belum pernah budidaya. Narasumber yang di depan ini, yang tadi bicara panjang, sudah berapa devisa yang dihasilkan dari budidaya? Itu pertanyaan saya. Kedua pertanyaan berikutnya adalah, siapa dari ketujuh narasumber ini yang pro terhadap larangan? Siapa yang pro terhadap revisi permen? Siapa yang pro pada budidaya? Kalau pro pada budidaya, tentunya KKP harus menyediakan anggaran untuk mengembangkan itu. Bukan hanya anggaran, tapi juga ada program kerjanya. Terus yang berikutnya adalah kita punya dana banyak, dana bergulir, kita punya dana kur, punya apa semua, tapi itu nggak pernah nyampe ke kami pembudidaya. Saya akan bisa mendukung ekspor benih lobster begitu kita buka hatchery, karena ini sudah di depan mata, hatchery-nya memang ada, betul ya? Kenapa tidak dimanfaatkan yang 425 miliar ini? Kan ada margin error, betul nggak tuh? Artinya perbedaan 2018-2019 nggak bisa tiba-tiba kita bilang 425 miliar, sekarang hanya 3,5 miliar, kan nggak bisa. Ada margin error gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang pro ekspor benih lobster? Anda yang benar dong, ini iya apa enggak? Ya gini-gini deh, jadi dia bisa iya bisa enggak gitu ya, coba ya. Siapa yang betul-betul berpikir juga bahwa kita sudah saatnya perlu memiliki hatchery lobster? Wah, kalian sudah, ya kan? Om Wayu enggak nih? Oh, kita akan segera punya. Sangat juga gitu, takut kok. Nah, jadi ini semua menarik. Kalau ditanya tadi siapa yang pernah budidaya karapu, saya sudah Pak, 11 tahun lalu saya budidaya karapu. Ya, itu benar. Yang melakukan di lapangan namanya Pak Herdi. Saya dapat namanya dari Pak Martani dan Prof. Rohmin pada waktu itu. Jadi saya sudah melakukannya 2 tahun, gitu ya. Jadi saya tahu kemudian bagaimana suka dukanya di daerah Sulawesi Selatan. Ya, jadi ada pengalaman langsung di situ. Gitu ya. Kalau Anda tanya saya berhasil atau enggak, nanti kita selesaikan, saya ada soal itu ya. Jadi kalau Anda lihat wajah saya itu kemungkinan berhasilnya kan. Tapi pengalaman 2 tahun saya tekuni. Maka ketika sampai soal lobster ini pun saya benar-benar belajar. Saya tahu kok ada 900 miliar tuh dana yang diendus, ternyata enggak. Kalau data kami wawancara saya rekam di Vietnam itu 1,5 triliun nilai penyelundupan benih lobster kita ke sana.
itu sendiri yang 56 itu sebetulnya hanya khusus untuk penangkapan dan pengeluaran 3 produk, kepiting, rajungan, dan lobster. Jadi permen ini kecil sebetulnya stoknya. Cuma kalau itu dilarang, misalnya budidaya dilarang, ya seperti tadi Anda dengar sendiri. Ada orang udah nanam modal 50 miliar, 60 miliar, tiba-tiba besok udah nggak boleh lagi. Dia nanya, ada jaminannya nggak nih selanjutnya di permen yang baru, ya kan? Bahwa ini memang misalnya akan berlaku berapa lama sehingga orang naruh uang, tiba-tiba ya nggak bisa lagi besok, tiba-tiba dibilang nggak boleh lagi budidaya. Apa ya? Kalau sampai saat ini bahasanya direvisi. Ya. Saat ini kalau berbicara posisi ekspor, KP2 mengatakan kami tetap mau nunggu hatchery, ya. Itu syarat dari kami. Yang kedua, nanti syaratnya dalam permen yang baru itu akan berbunyi bahwa itu akan diserahkan juga pada rekomendasi dari Komnas Jiskan, Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan, di wilayah mana, berapa jumlahnya, gitu ya. Sehingga itu punya basis ilmiah untuk mengatakan, oh di sini karena ada kelebihan stok, jadi boleh diekspor. Gitu. Jadi kalau pertanyaan dari jawab adalah pemerintah, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui dirjen terkait ditambah dengan Komnas Jiskan nanti, Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan. 3 hal harapan diskusi. Yang pertama, mudah-mudahan itu ya lobster apa adanya once and for all. Jadi jangan lagi ada orang yang mengatakan bahwa nggak usah dibudidaya, biar aja dipelihara oleh alam. Nggak bisa juga. Sekalipun Anda ingin berprinsip melestarikan lingkungan, budidaya itu yang paling benar. Karena dari 10.000 benih lobster, tinggal 1 yang hidup. Nah sebaliknya kalau dia itu sudah sampai di angka 200 gram, itu kan berarti indukan yang sudah hebat sekali karena dia bisa melewati masa-masa seleksi alam. Dari 10.000 dia 1. Tiba-tiba sebelum bertelur Anda ambil misalnya. Padahal kan niatnya besar itu supaya dia bertelur dulu, baru minimal 1 kali baru boleh diambil. Nah, jadi logika-logika gitu kita sempurnakan bersama gitu maksudnya. Jadi nggak ada yang salah, ke depan sudahlah lobster fakta dan datanya ada karena di sini banyak PSD-nya, sudah kan? Saya bukan ahli lobster, saya mengkomunikasikan supaya logikanya jangan lagi sesat. Gitu. Nah, yang kedua, kabar baiknya tadi kan, Pak Sarif sebagai badan riset mewakili KKP yang hadir, ada juga yang mewakili Dirjen Budidaya mengatakan budidaya segera bisa dimulai. Tadi kan sudah kan? Di bawah permen 56 ini juga boleh, karena di situ ada kata-kata kecuali untuk penelitian dan pengembangan. Nah sekarang kita penelitian, karena nggak pernah kita penelitian dan pengembangan lagi. Boleh nggak kita ekspor ke luar negeri? Itu Vietnam setidaknya butuh 146 juta setahun. Setidaknya bisa lebih tinggi. Angkanya antara 32.000 sampai 140.000. Jangan-jangan kita melarang ini ekspor, tapi membiarkan penyelundupan yang 900 miliar per tahun ini, kata PPATK loh itu, biar itu jalan terus. Nah ini juga nggak boleh ya kan? Wow, Anda nggak boleh ekspor ya? Biar kami aja yang ekspor, ini juga nggak boleh dong, ya kan? Alangkah baiknya kalau sudah dikaji dari 850 miliar benih, 146 boleh diekspor, resmi dari negara. Jadi nelayan misalnya jual ke BUMN, atau ya kan, lalu dikirim resmi pakai hologram. Nggak usah lewat Singapura sebagai penadah, langsung dari Indonesia ke Vietnam misalnya. Negara dapat devisanya, terkontrol karena apa? Nunggu rekomendasi dari Komnas Jiskan. Kalau 850 miliar, nggak mungkin Komnas Jiskan akan bilang, nggak boleh, kita kritis, kan nggak mungkin. Nah itu logika-logika itu. 3 hal itu yang merupakan, nggak ada sama sekali niat kita buat nyalain orang, tapi ayolah, saya bukan ahlinya, tapi lihatnya anak-anak muda nih, PhD ini, mereka belajar dari maha guru lobster di dunia. Dengan dengar seperti itu ya itu bagus ya. Artinya apa? Artinya ini ada apa ya? Ada sesuatu yang luar biasa yang dihasilkan dari negeri kita sendiri gitu kan. Ini suatu kebanggaan gitu kan. Sehingga dan nggak harus yang lobster aja. Mudah-mudahan ada hasil dari
ya hasil dari apa? Dari Indonesia bisa ekspor ke luar negeri yang sifatnya bagus itu yang bisa menghasilkan buat income negeri kita sendiri itu sesuatu yang kita bangga aja gitu. Ya, itu dia. Ya, alhamdulillah ya kita bangga ya sebagai bangsa Indonesia bisa menghasilkan ekspor lobster ke luar negeri gitu kan. Dan mudah-mudahan dari hasil dari hasil yang dari negeri kita sendiri bisa selain lobster apalagi sesuatu yang bagus dan income buat negeri kita sendiri ya alhamdulillah itu sesuatu yang bagus dan baik buat bangsa kita sendiri gitu loh. Bu Susi ya yang bilang nggak boleh diekspor. Iya. Gue lebih setuju itu sih. Kayak apa ya? Jadi lebih ke biar warga Indonesia juga yang menikmati lobster dan takutnya kan kalau misalnya keseringan diekspor terlalu besar kuantitas jumlah pengeksporannya kan nanti yang ada ya langka lah, harga di sini juga makin mahal lah buat makan lobster. Padahal maksudnya gini, itu kan misalnya lobsternya lobster khas Indonesia ya, ya harusnya sih lebih banyak orang Indonesia yang mengkonsumsinya atau misalnya memeliharanya gitu dibandingkan harus diekspor keluar. Akan sayang sekali. Lobster itu kan bukan seperti ikan yang dia tuh bisa kalau satu hewan tuh melahirkan banyak gitu kan. Lobster setahu gue tuh cuma dibudidayakannya kan agak susah gitu loh. Jadi daripada nanti akhirnya jadi kekurangan dan jadinya punah atau langka kan sayang gitu. Ya semoga pemerintah itu bisa menentukan jalan yang benar deh, pilihan yang benar buat kedepannya Indonesia lebih maju, lebih adil, terus lebih sejahtera bagi semua warga negara Indonesia. Terus juga buat kemajuan Indonesia juga makin maju lagi ke depannya gitu sih. Pokoknya saya support dan semoga yang dipilih sama pemerintah, yang dijalankan sama pemerintah itu semuanya berdampak positif bagi Indonesia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.